lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tutor Online. Pada video belajar kali ini kita akan belajar bersama tentang fungsi ya. Dulu di SMP kita sudah pernah mengenal fungsi seperti ini. Barangkali lupa ya. Ini ada sebuah daerah asal itu ya. Ini ada daerah hasil. Ini B misalkan. Ini misalkan ada 1, 2, 3. Ini A, B, C. Dulu gimana yang disebut fungsi? Ya, ini harus punya pasangan ya. Dan pasangannya harus satu ya. Tidak boleh nyabang. Ini juga harus punya pasangan. Harus satu pasangannya, tidak boleh 2 atau 3. Yang ini juga harus punya pasangan. Sementara yang B ini tidak harus punya pasangan. Itu fungsi ya. Yang daerah A ini namanya domain ya. Jadi domain harus punya pasangan, tepat satu pasangan. Yang B kodomain. Nah, yang punya pasangan ini namanya rank ya. Daerah hasil. Ini fungsi waktu SMP seperti ini. Ini juga sebetulnya sama, tapi dalam hal ini bentuknya sudah dalam fungsi seperti ini, aljabar ya. Coba lihat ini ada mesin ceritanya ya. Ini ada bahan-bahan yang dimasukkan ke sini. Perintah mesin begini, gandakan apa yang dimasukkan dan kemudian ditambah dengan 5. Misalkan yang dimasukkan adalah X, masukkan ke mesin, diolah. Perintahnya gandakan masukkan, berarti apa? Kalikan 2 kan, ini digandakan. Kemudian ditambah 5, berarti hasilnya 2X plus 5. Nah, ini daerah asal ya, atau domain ini. Ini daerah hasil, ini hasilnya masuk dalam rank ya. Misalkan yang dimasukkan X-nya saya ganti dengan A, Pak. Apa yang terjadi? Ya, misalkan ini A, maka ini harus berubah menjadi apa? 2A plus 5. Jadi X ini adalah variabel, tergantung dari apa yang dimasukkan di sini. Kalau yang dimasukkan misalkan 3, misalkan dimasukkan 3, angka 3 itu ya, dimasukkan, gandakan masukkan, berarti nanti 2 kali 3 plus 5. Seperti itu ya. Jadi X ini tergantung apa yang dimasukkan di sini. Ini ilustrasi saja. Sekarang bagaimana notasinya? Notasi fungsi seperti ini ya. F titik 2X gitu ya, menuju ke 2X plus 5. Ini cara membacanya. Fungsi F memetakan X ya ke 2X plus 5. Bisa juga yang lebih familiar seperti ini. Fx sama dengan 2x plus 5. Nah, seperti ini ya. Ini lebih sering kita lihat ini, jumpai. Fx sama dengan 2x plus 5. Atau fx sering juga disebut dengan y ya. Y sama dengan 2x plus 5. Ini sama saja. 1, 2, 3 sama saja. Oke, ini notasinya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari atau menentukan domain dan ranknya ya. Perhatikan ya, ada 3 fungsi spesial ya yang akan kita bahas di sini. Yang pertama linear, yang kedua kuadrat, yang ketiga nanti fungsi rasional. Sebetulnya ketiganya sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya ya. Bagaimana cara menggambar fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Sekarang hanya memperdalam untuk bagaimana cara menentukan rank, domain, seperti itu ya. Kita lihat. Tadi domain itu ya, sebelumnya ya. Domain itu adalah X-nya kan. Saya ulangi lagi, domain X-nya. Rank hasilnya atau Y-nya ya. Ini 2X plus 5 ini kan Y. Dalam diagram kartesius begini. Jadi X ini daerahnya, yang X ini ya, itu domain. Yang Y nanti adalah urusannya rank ya nanti ya. Ini urusannya rank. Coba perhatikan fungsi ini. Ini ada fungsi mulainya dari sini nih. Berarti domainnya siapa? Kita tuliskan D gitu ya. Yang sebelah, kalau saya kasih garis di sini ya. Sebelah ini berarti di sini berapa? Negatif 2 kan? Ini di sini berarti negatif 6. Sebelah kirinya negatif 2 jelas bukan domain ya, karena ada batasnya di sini. Apakah negatif 2 ikut? Ya. Negatif 2 ikut karena ini rapat ya. Nah, rapat ini penting, artinya negatif 2 nya ikut. Terus kemana? Ke kiri nggak mungkin ya.
berarti domainnya adalah negatif 2 masuk, negatif 1 masuk, 0 masuk, terus ya sampai tak hingga. Bagaimana cara menuliskannya? Ada beberapa cara. Bisa saja kita tuliskan begini, domainnya adalah X lebih dari kan 2, maaf, lebih dari negatif 2. Nah, seperti ini. Untuk siapa? Untuk X, anggota bilangan real ya, semua bilangan. Ini dia, kanan terus. Nah, kita kasih kurung seperti ini karena ini himpunan. Atau mungkin ada yang menuliskan begini, jadi sama dengan ini pakai kurung seperti ini ya, negatif 2 sampai tak hingga. Nah, seperti ini. Boleh saja ya, tergantung nanti kesepakatan atau pilihan ganda yang ada di soal. Seperti itu. Ini sama saja dengan ini. Ini artinya X-nya itu dimulai dari negatif 2 terus ya sampai tak hingga. Ini kurungnya beda. Kurung siku artinya negatif 2-nya ikut ya. Kalau kurung biasa berarti negatif 2 tidak ikut. Bagaimana dengan ranknya untuk yang seperti ini? Rank atau daerah hasilnya, perhatikan daerah hasil. Daerah hasil adalah daerah yang dilewati oleh grafik ini, tapi untuk yang Y ya, Y-nya dimulai dari berapa ini? Negatif 6 ya. Negatif 6 ke bawah tidak ada grafiknya, ke atas semua kan. Berarti ranknya adalah negatif 6-nya ikut ya, berarti Y ya, Y lebih dari negatif 6 terus sampai berapa Pak? Sampai tak hingga ya, untuk Y anggota bilangan real. Atau kalau penulisan dalam bentuk seperti ini berarti ranknya sama dengan negatif 6 sampai tak hingga. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Ini untuk menentukan domain sama ranknya dulu. Pelan-pelan. Sekarang bagaimana yang ini? Ini fungsi kuadrat ya, ini linear, ini kuadrat. Kuadrat juga pernah kita bahas di pembelajaran sebelumnya ya, yang fungsi kuadrat-kuadrat, linear kuadrat itu kan kita membahas ini. Sekarang kita fokus ke domain. Bagaimana mencari domainnya? Domain berarti fokus ke sumbu X ya, yang dilalui. Apakah sumbu X ke kiri ini ada batasnya? Ini terus ya? Nah, tidak ada batasnya berarti terus ini. Ke kanan juga terus, tidak ada batasannya. Oleh karena itu, ini berarti domainnya semua bilangan real ya, atau langsung saja begini, X anggota bilangan real, semuanya bilangan real, tidak ada batasannya. Bagaimana dengan ranknya? Nah, perhatikan ranknya. Untuk ranknya dimulai dari berapa? Ini kan berarti di sini itu negatif 2 ya, di sini 1. Fokus ke yang Y ya. Y-nya di atas 1 tidak ada fungsinya, tidak ada grafiknya. Berarti nggak mungkin di atas 1 ya. Berarti 1 terus ke bawah. Artinya apa? Y-nya harus kurang dari 1 kan, karena ini titik puncaknya. Berarti domainnya adalah berarti ranknya adalah Y kurang dari ya, atau sama dengan 1, bawah terus. Sampai mana Pak? Sampai tak hingga. Semuanya ya, berarti Y anggota bilangan real. Kadang-kadang anggota bilangan real tidak ditulis ya, dianggap otomatis bilangan real seperti itu. Atau kalau penulisan dalam bentuk seperti ini gimana? R sama dengan negatif tak hingga sampai 1. Ini kurung buka, ini kurung siku begini. Nah, artinya apa? Artinya daerah hasilnya 1 sampai negatif tak hingga. Negatif tak hingga kan sebelah kiri ya, seperti itu. Kalau penulisan yang ini gimana? Bentuk seperti ini. Dari negatif tak hingga ya sampai tak hingga. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk fungsi kuadrat ini ya? Oke, saya harapkan paham ya. Sekarang kita akan ke fungsi rasional. Perhatikan fungsi ini ya, agak beda ya. Fokus yang ini ya, sama yang ini.
domain berarti fokus ke X ya. Coba lihat, ini ke sana terus ya, fungsinya tetap ada. Berarti X-nya dari sini ke kanan ada semua. Dari sini ke kiri juga dilewati fungsi semua terus ya. Tapi ada sebuah garis ini ya, nah sebuah titik ini ya, titik garis X sama dengan 2 ini tidak dilalui ya. Jadi grafiknya itu hanya mendekati saja. Nah, garis ini namanya asymptot ya. Jadi dia tuh hanya didekati saja, tidak pernah sentuh ya, PHP lah ya. Jadi ini hanya mendekati tapi nggak pernah menyentuh X sama dengan 2 ini. Artinya apa? Artinya semua X itu daerah asal atau domain kecuali satu ya, yaitu X sama dengan 2. Bisa ditulis seperti ini saja boleh. X tidak sama dengan 2. X anggota bilangan real. Artinya apa? Semua bilangan real boleh kecuali X sama dengan 2 tidak boleh. Gitu ya. Untuk ranknya sekarang, rank berarti fokus ke sumbu Y. Nah ternyata di sumbu Y juga ada asymptot ini ya. Ini Y dari sini, garis ini terus ke bawah, ini ada fungsinya semua terus ada ya. Dari garis ini ke atas juga ada fungsinya nih terus. Nah tapi dia tidak menyentuh ya Y sama dengan 1. Oleh karena itu ranknya adalah hampir sama dengan ini, Y tidak sama dengan 1. Untuk siapa? Untuk Y anggota bilangan real. Nah seperti itu, bisa dipahami ya. Oke, kita coba lanjut. Sekarang kita kerjakan latihan ini ya. Tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi yang disajikan pada grafik berikut. Oke, tidak akan saya bahas semuanya, mungkin saya sampel saja ya. Saya pilih A sama ED ya. Misalkan yang A ini. Yang A ini lihat sumbu X-nya, berarti ini domainnya ya. Domainnya adalah semua ya, berarti ya. Ini semua X itu dilewati fungsi ya. Berarti ini bilangan real. Atau mungkin ditulis, ada yang menuliskan begini, X anggota bilangan real. Nah bolehlah, semuanya memenuhi. Bagaimana daerah hasilnya? Daerah hasilnya ada batasnya ya. Ternyata lihat fungsinya, dia tidak pernah melewati sumbu X ini ya, tidak pernah ke bawahnya ini ya, artinya selalu hanya mendekati saja. Dan batas akhirnya, batas paling tingginya adalah 5. R-nya adalah Y ini lebih dari 0 ya. Perhatikan ini di atasnya sumbu X, tapi tidak pakai sama dengan. Kenapa? Agak menyentuh ya. Dia kurang dari sama dengan 5. Ini pakai sama dengan, rapat ini ya. Untuk Y anggota bilangan real. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang E ya. Nanti yang B sama D coba kalian kerjakan sendiri di rumah. Kita fokus yang E sekarang. Ada fungsi ini ya. Oke, lihat fungsinya. Sekarang daerah asal, berarti fokusnya X ya. Ini sudah ada batasnya nih. Dimulai dari negatif 3. Perhatikan negatif 3 posisinya di sini. Berarti X yang ke kiri nggak mungkin jadi domain ya, ke kanan. Artinya apa? Domainnya X lebih dari atau sama dengan negatif 3 untuk X anggota bilangan real ya. Oke. Sedangkan untuk ranknya siapa Pak? Y-nya dimulai dari siapa nih? Negatif 5 ya. Negatif 5 di sini. Di bawahnya kan sudah nggak ada lagi, berarti lebih dari negatif 5 pasti nih. Terus ini ke atas tanpa batas ini, berarti terus ya, panas seperti ini. Artinya ranknya adalah Y lebih dari sama dengan negatif 5 untuk Y anggota bilangan real. Seperti itu ya. Ini sama dengan soal sebelumnya. Oke, silahkan dikerjakan sendiri. Sementara saya cukupkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.